Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum saya akan mempresentasikan makalah saya, perkenalkan saya Muhammad Fajri, BP 2001032047, kelas 2C, mata kuliah Pendidikan Agama, dosen pengajar Bapak Rinaldi, SPDI, MED, PhD. Program studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah pada bab 13 dengan materi aplikasi syariah pernikahan dalam Islam yang berjudul Kunci Ketenangan Batin. Islam melalui Al-Quran dan Sunnah datang dengan panduan terbaik mengatur kewajiban seorang suaminya terhadap istrinya. Begitu pula dengan istri terhadap suaminya. Hakikatnya, kewajiban pada suatu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sang suami merupakan hak bagi sang istri. Begitu pula sebaliknya. Para ulama menyebutkan beberapa kewajiban seorang suami, di antaranya disebutkan oleh Syekh At-Tahiyah Shadqar rahimahullah dalam kitabnya Al-Usrah Tahta Riayat Al-Islam jilid 3 dimulai dari halaman 42, bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut. 1. Menjaga perasaan, tidak mencela, tidak menyebutkan kebaikan wanita lain di hadapannya, menjaga rahasianya, memanggilnya dengan panggilan yang mulia, tidak menyakiti perasaan dan anggota tubuhnya. 2. Menanggung perkara yang menyakitkan bagi istrinya, baik dari ucapan maupun dari sikap dan tingkah lakunya. 3. Mengajarkannya dengan cara yang lemah lembut. 4. Cemburu yang wajar terhadapnya demi menjaga kesuciannya. 5. Menasihatinya jika ia salah. 6. Menjaga hartanya. 7. Menghiburnya, dan lain-lain. Adapun kewajiban seorang istri secara umum pada suaminya adalah dengan nilai-nilai berikut ini. 1. Istri ikut serta memikul sebagian tanggungjawab dalam keluarga, terutama di dalam rumah dan dalam mendidik dan merawat anak-anak. 2. Seorang istri adalah hak murni bagi seorang suami, maka hendaknya mendahulukan kepentingan suami dari yang lain. 3.
tidak berpisah dari sang suami kecuali dari persetujuannya. 4. Istri menjadi sumber sakinah, ketenangan bagi suaminya. 5. Menjaga kehormatan dan kemuliaannya, tidak menghina atau menyebutkan aibnya kepada siapa saja. 6. Senantiasa penuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. 7. Menjaga perasaannya, dan lain-lain. Maka keharusan suami untuk berterus terang dalam segala hal terkait rumah tangga, hal itu bukanlah kewajiban suami, dan juga bukan hak istri untuk mengetahui semuanya, kecuali jika berkaitan dengan kewajibannya terhadap istri. Misalnya, mengapa uang belanja tidak diberikan sebagaimana mestinya? Maka istri berhak untuk bertanya dan tentu dengan cara yang baik. Sebab ada kalanya yang terbaik bagi seorang istri justru ketika sang suami yang menghadapi banyaknya permasalahan di luar rumah tidak berterus terang terhadap istrinya yang sudah sangat sibuk fisik dan pikirannya mengatur rumah tangga berkaitan dengan anak-anaknya atau yang lain, begitu pula sebaliknya. Berhusnuzon atau berbaik sangka kepada suami merupakan salah satu perkara yang penting dimiliki setiap istri demi kelanggengan rumah tangga. Berilah motivasi, namun jangan menggurui, selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Istri wajib taat dan patuh sepenuhnya kepada sang suami. Selanjutnya, kunci ketenangan batin dalam rumah tangga ada pada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya berzikir kepadanya, terutama setiap selesai salat fardu dan juga di waktu pagi dan petang, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga rajin membaca Al-Quran. Jadikan setiap hari amalan-amalan tersebut, rutinkan walau hanya untuk waktu yang singkat. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, terangilah rumah kalian dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Bacakanlah Al-Quran di dalamnya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Rumah yang dibacakan Al-Quran banyak kebaikannya. Terasa lapang bagi penghuninya, syaitan akan keluar dan malaikat akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran sedikit kebaikannya, sempit bagi penghuninya. Malaikat akan keluar dan syaitan akan berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Penutup. Sebagai kata penutup, penulis ingin menyampaikan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus kita jaga dan dipertahankan keutuhannya. Suatu keluarga yang penuh kebahagiaan, penuh rasa marhamah dan mawaddah adalah tujuan dari suatu perkawinan. Sebagaimana kita ketahui, setiap perjanjian bagaimanapun bentuknya, terdapat suatu hak di samping ada suatu kewajiban, apalagi dalam suatu perjanjian akad perkawinan. Dalam hal mensukseskan kebahagiaan rumah tangga, terdapat suatu faktor yang tidak boleh kita abaikan, ialah
saling usaha untuk menutupi kekurangan yang lain, dalam arti saling menambah kekurangan atau mengurangi kelebihan. Di dalam agama Islam, dasar sikap seseorang suami terhadap istrinya juga ada ketentuannya. Sikap seorang suami terhadap istrinya dapat dipergunakan sebagai ukuran dan standar sampai di mana nilai dan derajat seorang pria. Dengan kata lain, seorang pria yang baik budinya adalah yang bersikap baik kepada istrinya. Sebaliknya, seorang pria yang tidak baik adalah yang buruk sikap terhadap istrinya. Berilah motivasi namun jangan menggurui. Berilah ide dan pendapat namun jangan menghakimi. Kepemimpinan tertinggi dalam rumah tangga tetap di tangan suami. Selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri taat dan patuh sepenuhnya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.